teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman. Wah, apa kabar kalian? Sudah siap memuji Tuhan? Mana temanku ya? Kok belum datang sih? Aduh, Sasa, maaf ya, Wah. aku terlambat. Dari mana kamu, Bimbo? Iya, tadi aku masih mempersiapkan persembahan. Sudah mulai belum ini ibadahnya, Sasa? Ini sudah mau mulai. Oh, teman-teman, maaf ya, Bimbo tadi terlambat. Tapi sekarang Bimbo sudah di sini. Teman-teman sudah siap belum untuk beribadah sama Tuhan? Sasa sudah sapa teman-teman belum tadi? Sudah sih, aku sudah nyapa. Yuk, kita ajak teman-teman kita memuji Tuhan. Ayo, kita sama-sama mau memuji Tuhan ya. Nah, sebentar tasnya Bimbo taruh dulu. Kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini karena kita, Bimbo dan Sasa dan teman-teman semua bersuka cita. Mari kita pujikan hari ini. Harinya Tuhan. Betul. Ada hari Senin, Selasa, semua hari memang harinya Tuhan. Tapi teristimewa hari Minggu saatnya kita beribadah sama Tuhan, Sasa. Iya, betul. Istimewa. Oke, yuk kita mau pujikan hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Kita harus senantiasa bersukaria karena setiap hari hati kita, diri kita persembahkan untuk Tuhan, Sasa. Ya, yuk teman-teman, sebelum kita lanjutkan puji-pujian kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang indah, hari yang cerah, ketika kami dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan Lose-Lose dan teman-teman semua beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap kami, agar kami dapat memuji
nama Tuhan dengan semangat, dengan baik, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan terlebih kami melakukan firman Tuhan, dan kami bertumbuh menjadi anak-anak yang selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bimbo. Ya, Sasa, apa? Aku lihat kamu kok semangat banget sih. Apa yang buat kamu semangat gitu? Iya dong, setiap hari kita harus bersuka cita. Terlebih hari ini, aku dan kamu kan melayani Tuhan, jadi harus senantiasa bersuka cita. Oh gitu ya? Iya dong. Sukacitamu itu kayak itu ya Bimbo? Kayak Apa? sungai yang mengalir deras. Yang nggak habis-habis gitu ya? Iya. Iya kan sama juga sama kamu. Teman-teman juga gitu loh Sasa. Iya Sungai sih. citanya itu terus mengalir, terus ada. Karena mereka percaya Tuhan itu selalu ada buat mereka Ya, gitu. bener Bimbo. Bimbo, gimana kalau kita ajak teman-teman kita untuk nyanyi lagu ini? Lagu apa sih? Lagu itu Sungai Sukacitamu. Wah, setuju banget. Yuk Oke. teman-teman, kita mau memuji nama Tuhan lagi ya. Sungai Sukacitamu. Yang semangat ya. Ya, teman-teman semua harus bersemangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari kita pujikan pujian sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Nah, seperti itu Sasa. Kita harus senantiasa bersuka cita selalu. Oke? Benar Bimbo. Bimbo. Ya, Sasa. Kamu tadi ngomong tentang persembahan, memberi persembahan. Maksudnya gimana? Iya, tadi itu aku siap-siap mau memberikan persembahan gitu. Sekarang ini kan awal bulan, aku dapat uang jajan dari papa mama. Jadi aku sisihkan 1/10 untuk persembahan 1/10-an. Juga siap-siap untuk persembahan tiap minggu gitu tadi itu Sasa. Jadi agak telat. Wah, berarti persembahannya 2 kali dong. Ya, bukan 2 kali sih. Kalau tiap minggu kan itu harus kita kasih persembahan. Tapi kalau 1/10-an, yaitu ya wajib 1/10-nya buat Tuhan memang. Seperti itu. Wah, kalau gitu uang jajanku kan
mana cukup buat 1 bulan. Ya, nggak usah mikir itu dulu, Sasa. Yang penting kita percaya dulu dan kita mau taat sama Tuhan. Kita kita taat dengan perintah Tuhan. Cukup, Tuhan pasti akan cukupkan. Pasti tuh. Gitu ya. Iya. Yuk Sasa, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian percaya dan taat. Oke. Ayo teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat, mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulianya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita dan semua yang percaya ya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Nah, Sasa, Ya. selain kita memberikan persembahan tiap minggunya, perpuluhan juga, ada satu lagi. Apa kita mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Gitu, Sasa. Persembahkan untuk Tuhan. Betul. Berarti maksudnya gimana itu? Jadi kita itu memberikan diri kita, hidup kita untuk melayani Tuhan. Kita bisa contohnya kita beribadah setiap minggu, kita rajin baca Alkitab dan berdoa, dan kita melayani Tuhan. Itu namanya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Oh. Seperti teman kita, Sasa. Gitu. Ada yang mau melayani. Siapa? Ada, mau tahu? Mau dong. Yuk teman-teman, kita lihat teman kita yang mau melayani Tuhan sambil kita mempersiapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Cinta
untuk selama-lamanya. Wah, aku dapat angpau banyak tahun ini. Wah, ini dapat dari Imlek kemarin. Wih, 500.000. Wah, teman-teman, gimana sama kalian? Kemarin Imlek dapat angpau juga atau enggak? Aku banyak loh, 500.000. Buat beli apa ya? Aku mau beli sepatu baru. Aku mau makan enak, sama aku mau main di Suneast. Banyak uangku. Wow, dapat angpau banyak nih. Iya nih, Su. Nih, Dapat berapa? dapat 500.000 loh, Su. Wow, banyak sekali. Banyak. Mau buat apa sih? Aku mau beli sepatu baru loh, Su. Wow, Mau beli makanan enak. aku dibagiin enggak? Gimana ya, Loso? Kalau ini tak bagi ke Loso, nanti gak cukup buat beli sepatu baru. Walah. Tapi ngomong-ngomong, Cen, kamu harus kasih perpuluhan loh. Hah? Perpuluhan? Iya, Apa perpuluhan itu, Loso? perpuluhan itu adalah persembahan kepada Tuhan. Oh, tenang, Loso. Kalau persembahan sih tiap minggu aku sudah kasih. Beda, Jen, beda. Perpuluhan sama persembahan setiap minggu kolekte itu tidak sama. Oh, gitu ya, Loso. Nah, supaya kamu tahu lebih jelas tentang perpuluhan, dengerin firman Tuhan ya. Ya, Loso. Supaya kamu tahu memberikan yang baik kepada Tuhan. Oke? Oke, oke. Oke, silakan duduk dulu. Ya, Loso. Disimpan dulu loh ya uangnya. Ya. Jangan buat jajan. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan yang mungkin kamu jarang mendengarnya, yaitu tentang perpuluhan. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca di rumah masing-masing. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang perpuluhan, tapi sebelumnya Loso mau tunjukkan ya. Nah, setelah bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka sedang menuju ke tanah Kanaan, sampailah mereka di sebuah tempat yang namanya daerah Moab. Nah, Loso sudah memperlihatkan kepada kalian di televisi atau di laptop atau di handphone kalian tentang peta. Coba teman-teman cari daerah Moab. Ketemu enggak? Ya, Moab itu letaknya di atas ini teman-teman. Ya, Moab. Nah, coba sekarang cari Kanaan. Ketemu enggak? Ya, betul sekali. Kanaan sama Moab itu ternyata berseberangan. Jadi orang Israel ini setelah keluar dari Mesir, mereka menuju ke daerah Moab. Yang tadi di peta itu, ini adalah Moab teman-teman. Ya. Nah, ini daerah Moab. Nah, pada waktu mereka sampai di daerah Moab itu tinggal satu langkah lagi. Alkitab menjelaskan bahwa daerah Moab menuju Kanaan itu tidak butuh waktu yang sangat lama. Seperti orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Karena mereka hanya butuh waktu cuma 1 bulan. Mereka berjalan menuju ke tanah Kanaan. Kalau dari Mesir ke tanah Kanaan butuh 40 tahun teman-teman. Ini cuma butuh 1 bulan. Artinya sebentar lagi, sedikit lagi mereka menuju tanah Kanaan. Ketika mereka sudah sampai di tanah Moab ini, daerah Moab ini, orang-orang Israel ini dikumpulkan oleh Musa. Musa berkhotbah. Musa bercerita kepada orang-orang Israel.
Apa yang mau disampaikan oleh Musa? Katakan Musa itu mengingatkan, hai orang Israel, kamu sudah keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tinggal sejengkal lagi, sebentar lagi kamu akan masuk. Ingat, Tuhan itu sudah menyertai kamu melewati padang gurun, melewati laut teberau, melewati gunung-gunung yang tinggi. Semuanya Tuhan pelihara. Sampai hari ini kamu tinggal sedikit lagi masuk tanah Kanaan. Semua itu pemeliharaan Tuhan. Lalu Musa pun mengatakan kembali, oleh karena itu, hai orang Israel, sebelum kamu masuk tanah Kanaan, kau harus ingat-ingat apa yang harus kamu lakukan. Karena kamu semua ini adalah bangsa milik Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, umat Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hidupmu harus memuliakan Tuhan. Jadi contoh yang baik kepada orang-orang yang ada di sana. Dan yang terakhir, Musa berkata kepada orang Israel, supaya apa? Supaya mengangkat seorang pemimpin yang baru, yang masih muda, yang gagah dan kuat, yaitu Yosua, untuk menggantikan Musa dan juga para imam-imam untuk ngajarin, mengingatkan kepada orang Israel supaya tidak salah jalan lagi. Teman-teman, setelah Musa mengatakan semuanya itu, Musa naik ke sebuah gunung namanya Gunung Nebo. Dan di sanalah Musa mati. Teman-teman, akhirnya Musa akan berhenti sampai di dataran Moab, di atas Gunung Nebo, dan Musa tidak akan pernah masuk tanah Kanaan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, perintah Musa yang kedua ini yang harus kita perhatikan. Ketika Musa memerintahkan orang Israel untuk hidup sebagai seorang umat Tuhan, Musa ini mengingatkan supaya ini loh, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh melakukan ini dan itu. Banyak sekali peraturan Musa. Supaya apa? Mereka menunjukkan dirinya sebagai umat Tuhan. Dan ada satu lagi yang juga diperintahkan Musa, diingatkan. Dulu pernah dilakukan, sekarang diingatkan kembali bahwa kamu harus melakukan sebagai umat Tuhan. Apa itu? Yaitu tentang perpuluhan. Nah, teman-teman, ayo kita baca bersama-sama ya. Kitab Ulangan pasal 14 ayat 22, tetapi Lili mau menggunakan pakai bahasa Indonesia sehari-hari supaya teman-teman bisa mengingatnya. Kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap tahun kamu harus menyisihkan 1/10 dari seluruh hasil tanammu. Setiap tahun kamu harus menyisihkan 1/10 dari seluruh hasil tanammu. Apa sih itu loh? Apa sih 1/10? Apa sih perpuluhan? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Teman-teman, perpuluhan tidak sama dengan kita memberikan kolekte setiap minggu. Kolekte setiap minggu itu juga persembahan syukur. Perpuluhan juga persembahan syukur. Tetapi perpuluhan itu harus persembahan yang dikhususkan, diberikan khusus untuk Tuhan. Apakah persembahan yang lain tidak diberikan kepada Tuhan? Ya, diberikan kepada Tuhan. Tetapi jumlahnya tidak dipaksakan kalau kita memberikan kolekte atau persembahan setiap minggu. Tapi kalau perpuluhan itu ditentukan dari 1/10 dari seluruh hasil usahamu. Apa maksudnya Lose? Nah, Lose mau cerita, sebelum cerita Lose mau lihatkan. Lose ini punya kue teman-teman ya. Kelihatan enggak kuenya? Kuenya Lose ini, Lose hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1/10 itu seperti ya, kayak Lose punya kue 10. Ya, 10 potong. Nah,
1/10 artinya bahwa lo harus ambil satu, yang satu ini dikhususkan untuk Tuhan. Nggak boleh diambil, nggak boleh dimakan, nggak boleh diberikan kepada yang orang lain. Tapi satu ini yang harus diberikan kepada Tuhan. Lah, maksudnya bukan kue ya teman-teman, tapi dari seluruh hasil usahamu. Nah teman-teman, 9 ini milikmu, punyamu, hasilmu. Itu kamu boleh pakai untuk dirimu. Tetapi yang satu ini harus kau berikan kepada Tuhan. Nah teman-teman, dari seluruh hasil usahamu itu apa artinya? Wah, jadi hasil kerjamu. Kalau orang Israel, hasil kerjamu 1 tahun ini dikumpulin. Dikumpulin, dihitung berapa banyak. 1 dari semuanya, 1/10-nya diberikan kepada Tuhan. Khusus tidak boleh diberikan kepada yang lain. Lah, aku nggak punya penghasilan loh. Kan aku sekolah, aku nggak kerja. Nah teman-teman, pasti teman-teman punya uang saku tentunya ya kan di rumah. Contoh nih ya, kasih uang saku setiap bulan anak-anak 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 500.000. Nah, maka kita harus potong 50.000, 10%-nya. Atau 1/10-nya, 50.000. Itu diberikan khusus untuk Tuhan. Diberikan untuk persepuluhan. 450-nya punya siapa? Punya aku sendiri, ya. Aku mau pakai untuk apapun yang berguna, terserah kamu. Tapi yang 50.000 itu adalah milik Tuhan. Nggak boleh diberikan yang lain, nggak boleh dipakai untuk yang lain. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itulah artinya perpuluhan. Kalau kamu nggak punya uang saku, maka kamu bisa dapat uang angpau. Wah, kamu dapat uang angpau, semua dikumpulkan, dipotong 1/10. Itu namanya perpuluhan teman-teman. Nah teman-teman, mungkin buat anak-anak yang tidak bekerja atau belum dapat uang saku setiap bulan, dari mana aku akan dapat? Nanti mungkin kalau udah gede, papa mama sudah kasih uang saku, kalian dikasih mungkin setiap minggu, nggak masalah. 1 minggu dikasih 10.000, minggu depan 10.000, 1 bulan lengkap 40.000. Maka 1/10-nya harus kamu berikan kepada Tuhan. Yaitu berapa? 4.000 kamu berikan kepada Tuhan. Sisanya 36.000 yang masih banyak sekali. Itu adalah milikmu. Tuhan cuma minta 1 bagian. Supaya apa? Kau belajar untuk mentaatinya. Nah teman-teman, itulah arti perpuluhan. Ada orang, kenapa kok kita harus memberikan perpuluhan loh, Kan persembahan setiap minggu sudah cukup. Sekali lagi teman-teman, perpuluhan itu adalah dikhususkan. Ada sebuah nilai yang ditentukan oleh Tuhan, yaitu 1/10. Kalau persembahan, terserah kamu mau memberikan berapa, sesukarelamu. Tetapi teman-teman, kita harus mengerti bahwa kadang-kadang orang memberikan perpuluhan itu ada yang salah loh. Apa yang salah loh, Mari kita lihat. Ada orang nggak ngasih perpuluhan. Nggak kasih perpuluhan itu loh ke gereja. Bikin apa? Wah, nanti jadi hamba-hamba Tuhannya, Lili, Andi, terus siapa lagi jadi kaya, duitnya banyak karena dikasihkan ke gereja. Nanti bisa beli rumah, nanti bisa beli mobil, jadi bikin orang semakin kaya, ya. Wah, pendetanya nanti kaya kalau kasih perpuluhan. Jangan salah,
perpuluhan itu bukan untuk hamba Tuhan. Perpuluhan itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan untuk hamba Tuhan. Bukan untuk lo selili. Bukan untuk buat makan-makan. Bukan. Tapi perpuluhan itu untuk Tuhan. Nah, nanti Lose akan jelaskan lagi. Nah, ada juga yang salah ngasih perpuluhan. Aku mau kasih perpuluhan. Kayak orang mancing ya teman-teman. Kamu inget toh? Kamu lihat orang mancing itu ikannya yang buat mancing gede apa besar? Gede apa besar? Kecil apa besar? Ya, kecil. Kadang cuma udang kecil sekali. Harapannya dapat apa? Ikan yang besar sekali. Nah, lihat itu bapak yang mancing ini. Kasihlah perpuluhan supaya apa? Aku diberkati Tuhan, supaya duitnya tambah banyak. Kasih sedikit dapatnya banyak. Wah, aku mau deh kasih perpuluhan. Salah. Itu bukan perpuluhan yang benar. Nah, ngasih perpuluhan itu ada juga alasannya, teman-teman. Kalau dulu orang perjanjian lama memberikan perpuluhan itu untuk orang-orang Lewi. Kenapa orang-orang Lewi diberikan perpuluhan dari orang Israel? Ya, karena orang Lewi ini adalah kerjaannya di bait Allah. Mereka tidak dapat tanah pusaka, tidak dapat bagian waktu di tanah ini untuk suku ini, tanah ini untuk suku ini. Orang Lewi tidak dapat bagian. Lalu orang Lewi hidupnya dari mana dong? Nah, itulah sebabnya orang Israel mengumpulkan perpuluhan supaya orang Lewi ini juga hidup, supaya orang Lewi ini juga diberkati. Nah, teman-teman, tapi bukan berarti kalau orang Lewi diberikan berkat melalui perpuluhan orang Israel seperti zaman sekarang. Hamba-hamba Tuhan juga diberkati dengan perpuluhan supaya semakin kaya. Oh, tidak. Itu salah besar. Ya, perpuluhan itu semuanya dikhususkan untuk Tuhan, dipakai untuk gereja melakukan sesuatu pekerjaan yang penting. Nah, teman-teman, alasan yang benar ketika kita memberikan perpuluhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai rasa syukur kita. Orang Israel memberikan perpuluhan diingatkan oleh Musa di awalnya. Kamu sudah dipelihara Tuhan, dimasukkan, diajak masuk ke sebuah tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Engkau pergi ke satu tempat yang gersang menuju tempat yang penuh dengan kesuburan. Engkau sudah diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Luar biasa. Oleh karena itu, kalau kamu memberikan perpuluhan sebagai rasa syukur yang menjadi haknya Tuhan, yang menjadi miliknya Tuhan, itu harus kau berikan sebagai rasa syukur kalau Tuhan sudah memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, Tuhan sudah pelihara hidupmu bukan? Kamu sudah dapat berkat banyak, orang tuamu diberkati, kamu bisa makan, kamu bisa beli ini, beli itu, macam-macam banyaknya. Nah, teman-teman, berikanlah persepuluhanmu, itu haknya Tuhan, itu miliknya Tuhan. Tuhan cuma minta satu bagian saja. Sebagai bentuk apa? Ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman, Lose tadi sudah kasih tahu ya, persembahan perpuluhan itu diberikan kepada gereja. Lalu dipakai apa buat gereja? Nah, teman-teman, kalau ada bangunan yang rusak, maka perpuluhan ini bisa dikelola oleh namanya bendahara. Ada orang yang butuh dibantu, ada orang miskin, ada yang jemaat yang sakit, anak-anak yang sakit, ada gereja butuh untuk beli kursi, ada gereja juga butuh untuk bangun karena sudah bocor. Nah, teman-teman, semuanya itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan juga untuk bisa menolong orang-orang yang kekurangan. Ada orang yang sakit, nggak punya duit, dari mana? Ya, tentu dari perpuluhan, dari keluarga besar, dari jemaat Tuhan, dari anak-anak, dipakai untuk membantu mereka. Secara tidak langsung anak-anak
kita ketika memberikan perpuluhan yang kita berikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan taat kita kepada Tuhan, itu juga menolong orang lain. Sehingga orang lain pun diberkati Tuhan melalui pekerjaan Tuhan, yaitu perpuluhan kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika kita memberikan perpuluhan, jangan lupa ya, jangan seperti orang mancing supaya aku dapat banyak. Wah, salah. Kita harus memberikan menurut apa? Hati yang rela, hati yang penuh sukacita. Enggak tadi ya, ketika ngasih, duitku lek kurang, enggak bisa beli sepatu, enggak bisa beli tas, kayak tadi teman kita Cieni tadi ya. Nah, teman-teman, berikan perpuluhanmu dengan hati yang sangat rela, dengan hati yang sangat bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan lebih dahulu kepada kita. Dan berikan hati yang sukacita, tidak merasa sedih. Waduh, duitku entek lagi tuh, dikurangi lagi. Masih buat beli ini, beli itu, entek. Tidak bisa buat beli apa-apa. Kita tidak boleh memberikannya seperti itu. Berikan hati yang sangat rela, dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan berkatnya kepada kita. Dengan hati yang bersukacita ketika kita memberikan perpuluhan, maka persembahan kita akan diterima oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan bersyukur kepadanya. Nah, teman-teman, sampailah kita di akhir daripada firman Tuhan ini, yaitu kita akan membaca satu firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita, baik untuk kelas besar maupun untuk sampai anak yang kecil. Ya, gampang sekali. Mazmur 111 ayat 1a berkata apa? Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ya, sekali lagi. Mazmur 111 ayat 1a. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ya, oleh karena itu teman-teman, mari kita belajar memberikan perpuluhan dari uang sakumu, dari uang jajanmu, dari hasil uang paumu, hasil tabunganmu. Berikanlah itu. Kita belajar kepada Tuhan, memberikan yang menjadi milik Tuhan, menjadi haknya Tuhan. Hanya satu bagian ya, seperti tadi. Hanya satu saja, satu bagian. Yang 9 ini semuanya milikmu. Tuhan cuma minta yang satu ini. Sebagai bentuk hati yang taat kepada Tuhan. Yuk kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kepada kami berkat Tuhan yang tidak terhingga bagi kami. Hari ini kami bisa menikmati semuanya berkat-berkat Tuhan. Itu semua daripada Engkau. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk taat, untuk menjadi setia, untuk merasakan akan pemeliharaan Tuhan dengan rasa syukur, dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Memberikan dengan sukacita akan perpuluhan yang juga milik Tuhan itu sendiri. Kami bukan karena kekuatan kami mendapatkan itu karena kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin memberikan dengan syukur. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kepada anak-anak, kepada kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini untuk belajar mentaatinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, yuk kita mulai belajar ya, memberikan perpuluhan. Ini masih awal Maret. Nah teman-teman mulai bisa menabung, menghitung ya akan perpuluhan kalian, uang saku kalian atau uang jajan kalian. Berikanlah kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya, kerjakan SOAP-nya dan dikirim di guru kelas masing-masing. Juga ayat hafalannya.
teman-teman video juga dikirim ke gurunya ya. Oh, Sasa, Ya. minggu ini ada teman kita yang ulang tahun loh, Sasa. Wah, siapa? Siapa? Sasa inget nggak? Tanggal 7 Maret. Siapa ayo, Sa? Siapa ya? Oh, Aleta ya. Aleta, betul sekali. Oh, iya. Happy Selamat birthday, ulang tahun, Aleta. Nah, teman-teman, saatnya kita mau memberikan persembahan. Teman-teman bisa mentransfernya melalui rekening gereja dengan keterangan persembahan sekolah minggu. Oke? Sambil memberikan persembahan, kita mau pujikan beri syukur. Ya, selesai ya? Kita mau Oke. semangat. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, 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 bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke. Bimbo, Ya, yuk kita sebelum mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kita ajak teman-teman kita nyanyi lagu doksologi. ya, kita mau akhiri ibadah kita. Teman-teman semua bangkit berdiri. Kita mau pujikan doksologi dan doa berkat akan dipimpin Lose Liliana. Oke. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Amin, amin. Yuk teman-teman, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin akan ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah anak-anak terus belajar untuk memberikan yang terbaik melalui perpuluhan mereka sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini, khususnya untuk Aleta. Biarlah Tuhan akan menambah-nambahkan hati yang semakin mengasihi Tuhan dan juga memberkati kepintaran, kesehatan, bahkan orang tua mereka, supaya mereka bisa mendidik dan mengasuh anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan, biarlah Tuhan menerimanya sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami mau menyerahkan akan seluruh hidup kami pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberikan berkat-Mu kepada setiap kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kehidupan-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa.